Oke, dunia sekarang ini lagi di tengah krisis energi global yang serius banget. Pemicunya ada konflik yang bikin Selat Hormuz ditutup. Nah, selat ini tuh bisa dibilang urat nadinya distribusi minyak dunia. Jadi kebayangkan, kalau arteri sepenting ini tersumbat, guncangannya ya terasa ke seluruh planet. Sekarang, coba deh kita lihat perbedaannya. Kontrasnya tajam banget kan? Sementara negara-negara tetangga kita, kayak Filipina, Thailand, bahkan Singapura, lagi pusing karena harga BBM roket dan pasokan langka, Indonesia kok kelihatannya adem ayem aja, kayak oase di tengah gurun? Gimana ceritanya ini? Dan ini bukan cuma perasaan kita loh. JP Morgan bahkan sampai menempatkan ketahanan energi kita di angka 77%. Itu peringkat ketiga tertinggi di dunia. Jadi pertanyaannya makin besar. Apa sih rahasia di balik ketangguhan Indonesia ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya tuh ternyata ada di sebuah sistem pertahanan ekonomi kita yang berlapis-lapis. Ada 3 perisai utama yang sampai sekarang ini berhasil banget melindungi kita dari guncangan krisis yang paling parah. Jadi, ada 3 pilar utama nih yang jadi penopang stabilitas kita sekarang. Masing-masing itu fungsinya kayak bantalan empuk yang siap menyerap gelombang kejut dari krisis energi global. Oke, perisai pertama, ini strategi yang cerdas banget di kontrak pembelian kita. Jadi sekitar 80-90% pembelian minyak dan gas kita itu diikat pakai kontrak jangka panjang dengan sistem namanya formula pricing. Artinya, kita nggak beli pakai harga spot harian yang naik turun gila-gilaan, tapi pakai harga rata-rata yang jauh lebih stabil. Efeknya tuh signifikan banget. Gini deh, bayangin harga minyak di pasar global tiba-tiba loncat ke angka $120. Nah, kita nggak langsung bayar harga setinggi itu. Formula ini bakal merata-ratakan harganya, jadi yang kita bayar mungkin cuma 107. Kelihatannya beda tipis, tapi ini sangat-sangat berarti. Lanjut, perisai kedua kita adalah dana darurat raksasa, namanya sisa anggaran lebih atau SAL. Jumlahnya 420 triliun rupiah. Anggap aja ini semacam dana talangan super besar milik negara yang siap dipakai pas lagi genting. Nah, dana jumbo inilah yang jadi pahlawannya. Pemerintah pakai uang ini buat menyerap lonjakan biaya energi. Jadi pas harga minyak mentah dunia naik, dampaknya nggak langsung bikin harga di SPBU ikut naik. Ini dia alasan kenapa harga Pertalite dan Pertamax buat kita-kita masih stabil. Dan perisai ketiga, jujur, ini agak ironis. Ketergantungan kita yang sangat tinggi pada batu bara untuk listrik. Karena produksi batu bara domestik kita besar banget, kita jadi nggak terlalu rentan sama fluktuasi harga minyak dan gas buat urusan listrik. Ya, ini keuntungan jangka pendek, tapi tentu ada catatan besar buat lingkungan jangka panjangnya. Tapi jangan senang dulu. Ini poin yang super kritis. Semua perisai yang kita punya tadi, itu sifatnya bukan pelindung permanen. Persis seperti yang diingatkan sumber kami, semua ini tuh cuma obat pereda nyeri. Bukan obat yang menyembuhkan penyakitnya. Dalam krisis yang nggak bisa ditebak, di mana Selat Hormuz bisa ditutup dalam semalam, kita butuh solusi permanen, bukan cuma penahan sementara. Coba deh bayangin kalau krisis ini terus berlanjut. Bantalan fiskal kita lama-lama bisa habis. Beban subsidi bakal bengkak sampai nggak terkendali. APBN kita bisa defisit, dan nilai rupiah bakal kena tekanan hebat karena kepercayaan investor bisa jadi menipis. Nah, kalau tadi itu cuma pertahanan sementara, terus pelindung sejati yang kita butuhkan itu kayak gimana? Oke, mari kita lihat langkah-langkah strategis apa aja yang bisa kita ambil buat membangun ketahanan energi yang permanen. Jalan ke depannya itu butuh serangkaian langkah yang strategis dan tegas. Ini bukan lagi soal nahan goncangan, tapi soal membangun fondasi kemandirian energi yang benar-benar kokoh dan berkelanjutan. Langkah pertama yang krusial, reformasi total sistem subsidi. Kita harus pindah dari subsidi universal yang dinikmati semua orang, termasuk yang super mampu, ke subsidi yang tepat sasaran. Bantuan itu harus fokus ke mereka yang paling butuh, biar APBN kita bisa lebih sehat dan dananya bisa dipakai buat hal yang lebih produktif. Dari sisi teknologi, kita juga harus memaksimalkan aset yang sudah kita punya. Pertama, ada yang namanya EOR, atau Enhanced Oil Recovery. Ini teknologi canggih buat memeras lebih banyak minyak dari sumur-sumur tua yang sudah ada. Jadi, produksi domestik kita bisa naik tanpa harus cari ladang minyak baru. Yang kedua adalah RFCC, atau Residual Fluid Catalytic Cracking. Gampangnya, ini teknologi yang bikin kilang minyak kita jadi jauh lebih efisien. Jadi residu atau ampas minyak yang tadinya nilainya rendah bisa diubah jadi bahan bakar berkualitas tinggi. Nggak ada yang terbuang sia-sia. Nah, kombinasi EOR dan RFCC ini jadi duet maut. Produksi domestik kita nambah, proses pengolahannya juga makin efisien.
Ini memperkuat rantai pasok energi kita dari hulu sampai hilir, bikin kita jauh lebih mandiri dan gak gampang goyah sama gejolak pasar global. Ini semua membawa kita ke sebuah refleksi akhir. Oke, sekarang kita mungkin stabil, tapi badai krisis di luar sana itu belum reda. Pertanyaan besar yang harus kita renungkan bareng-bareng adalah, apakah ketenangan yang kita rasakan ini adalah tanda kekuatan sejati, atau jangan-jangan ini cuma jeda sementara sebelum badai yang sesungguhnya datang?